Selamat malam, Pak Yan Maraden. Perkenalkan, nama saya Azazki Syahwa dari Prodi Teknik Komputer, kelas Sistem Operasi 01 dengan NPM 210673139. Pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan beberapa fitur terbaru dari keluaran Ubuntu terbaru, yaitu Ubuntu 2204 Jammy Jellyfish. Kemudian saya juga akan sedikit memberikan penjelasan kenapa Linux itu banyak digunakan oleh developer atau programmer. Kemudian saya juga akan mempraktekkan atau memperagakan beberapa komen yang bisa dioperasikan di command prompt atau terminal Ubuntu versi 2204 Jammy Jellyfish. Oke, sebelumnya mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama, kenapa sekiranya Linux itu banyak atau sering atau umum dioperasikan atau digunakan oleh developer? Sebenarnya balik lagi kepada fakta bahwa Linux adalah salah satu open source yang sangat banyak digunakan oleh orang karena open source sendiri sifatnya berarti dia tanpa biaya, dia gratis untuk digunakan sehingga aksesibel lah dan terjangkau buat user atau developer yang mau menggunakannya. Terus kemudian dari segi performance pun Linux sendiri punya stability dan reliability yang bagus. Kemudian kalau untuk jenis yang Ubuntu ini sendiri di versi yang terbaru ini dia juga punya enhancement dari security sistemnya, terus dia juga mengeluarkan beberapa fitur-fitur terbaru di mana um, fitur-fitur itu menyediakan tampilan yang lebih bagus seperti yang kita lihat pada layar saya. Di sini terlihat bahwa UI UX-nya jauh lebih smooth dan jauh lebih menarik. Terus kemudian terlihat jelas dari posisi si desktop icon ya. Di sini ada kayak floating effect gitu. Terus kemudian terlihat juga bahwa tampilan si Ubuntu ini bisa dipilih sesuai dengan preferensi penggunanya karena sudah ada aksen color gitu di versi yang sekarang di mana kita bisa pilih kita mau pakai light mode atau pakai dark mode. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang menggunakan dark mode dari Ubuntu. Kemudian selain itu di versi yang sekarang juga sudah nge-support screenshot pakai shortcut yang sama kayak kita nge-screenshot di Windows, yaitu Windows Shift S. Kemarin saya sudah coba gunakan dan ternyata fungsionalnya sama persis, di mana kita bisa kayak nge-screenshot beberapa bagian kecil atau satu layar penuh. Terus selain itu juga di versi yang sekarang Ubuntu ya sudah nge-support multitasking. Oke, selanjutnya saya akan langsung memperagakan beberapa komen yang bisa dijalankan atau dioperasikan di terminalnya Ubuntu. Oke. Yang pertama, komennya adalah sudo atau super user do. Super user do ini adalah komen yang memungkinkan kita untuk melakukan atau mengoperasikan perintah administratif itu yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh super user. Tapi karena kita pakai super user do, kita bisa menjalankan komen tersebut dari root privilege-nya. Oke, misal saya mau cek kira-kira saya pakai Ubuntu versi yang keberapa. Tinggal kita pakai komen sudo apt get update. Nah, seperti yang terlihat di layar, ini sudah ada informasi bahwa saya sedang menggunakan Ubuntu 2204 LTS Jammy Jellyfish, atau LTS ini panjangannya long term, di mana artinya selama beberapa tahun ke depan atau approximately 5 tahun ke depan, Ubuntu versi ini akan terus nge-update sistem security, terus kayak performance, stability-nya dia akan terus ikut ke update karena sistemnya long term. Kemudian sudo juga bisa kita gunakan untuk melakukan instalasi, misalnya instalasi web browser. Nah, saya sudah pernah menginstal web browser di sini, jadi seharusnya
nggak diinstal ulang, mungkin kalau kita pakai komen ini untuk menginstal Firefox yang kebetulan kalau saya nggak salah ingat udah pernah saya download, seharusnya ini hanya akan menampilkan apakah ada yang di-upgrade, apakah ada yang di-update dari Firefox versi yang saya unduh. Nah, seperti yang terlihat pada layar, informasinya dia nge-read package list yang saya punya, kemudian dia nge-build dependency tree-nya, kemudian dia nge-read ulang state information-nya, baru kita dikasih informasi bahwa ternyata Firefox yang saya punya sudah ada di versi paling akhirnya. Nah, terus yang paling bawah, line paling bawah, itu dia ngasih informasi ada 0 upgrade, tidak ada yang di-upgrade, tidak ada yang diinstal ulang, dan tidak ada yang dihapus. Itu adalah salah satu implementasi dari komen sudo yang biasa saya gunakan. Terus yang kedua, saya akan mencoba untuk um, mendemonstrasikan salah satu komen yang paling umum yang biasanya digunakan untuk ngetes konektivitas antara dua device. Di sini saya mau coba ngeping salah satu website, mungkin yang paling dekat dengan kita aja, ngeping Google misalnya, ping google.com. Oke, seperti yang sudah terlihat di layar, di sini terlihat bahwa saya ada banyak list atau ada banyak respons dari requesting yang saya kirimkan, sehingga di sini pingnya terus berjalan, mengirimkan request, menerima respon, mengirimkan request, menerima respon, gitu-gitu terus. Nah, pada Ubuntu kita bisa untuk nge-interrupt atau nge-pause sebentar proses ping ini dengan shortcut Ctrl Z. Kita coba Ctrl Z. Nah, seperti yang terlihat pada layar, di sini pingnya berhenti atau stop. Sebenarnya, shortcut si Ctrl Z ini tidak secara utuh, tidak secara langsung menghentikan, nge-terminate proses pingnya, tapi si shortcut ke Ctrl Z ini hanya nge-pause atau memberhentikan sementara prosesnya, tapi nanti bisa dilanjutkan lagi atau bisa di-resume. Nah, um, caranya kita tinggal mengembalikan dengan command FG atau foreground, atau kita balikin lagi pingnya ke depan. Nah, seperti yang terlihat ini pingnya sudah kembali lagi berjalan. Terus kalau kita mau stop lagi atau kita mau naruh pingnya di background, kita bisa pakai background. Oke. Oke, nah itu adalah salah satu implementasi ping yang bisa dioperasikan di Ubuntu. Selanjutnya ada comment top atau komen yang fungsinya biasanya digunakan buat ngedisplay uh, list dari proses yang sedang berlangsung atau lagi sedang running pada sistem kita. Nah, biasanya si comment top ini digunakan pada saat kita lagi troubleshooting supaya kita tahu nih proses apa yang lagi running pada sistem sehingga kita bisa memonitor sistem performance-nya. Terus kemudian kita juga bisa nyari isu dari troubleshooting itu apa dan di mana. Nah, kita bisa langsung masukin di sini. Top. Oke, seperti yang terlihat di layar. Jadi comment top ini secara real time dia akan nge-update kayak memory usage, sistem load, terus kayak um, sistem performance, pokoknya secara real time dia bakal terus nge-update kayak gini. Oke, terus dia secara dinamis nge-update, memberikan perubahan-perubahan memberikan informasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem kita. Di sini ada tas yang berlangsung ada 194, terus kemudian satunya lagi running, 192-nya lagi nggak running, yang satu sudah berhenti. Terus di sini juga ada CPU, itu adalah penggunaan CPU atau CPU usage-nya. Terus kemudian
Di sini juga ada real time atau komennya. Oke. Oke, komen selanjutnya yang sudah sempat saya coba sebelumnya yaitu komen DF. Di sini tadi kita habis mencari tahu informasi tentang real time update dari sistem performance. Nah, kalau kita mau ngelihat berapa banyak memori bukan berapa banyak disk space yang kita pakai dan kita available yang masih belum terpakai, kita bisa pakai komen DF ini. Jadi komen DF ini basically untuk nge-monitor disk space dari file system kita, sedangkan si top comment ini dia fungsinya untuk nge-monitor secara real time dari sistem performance. Nah, untuk additional information dari si komen DF ini sendiri itu masih bisa kita runcingkan, yaitu kita bisa melihat dari megabytes, kilobytes itu tinggal kita tambahin komen strip M untuk ngelihat informasi file system kita dalam penggunaannya megabytes. Nah, seperti yang sudah terlihat di sini, ini kita udah menggunakan megabytes. Kemudian kalau misalnya kita mau coba untuk kilobytes, kita tinggal strip K. Kilobytes seperti yang awal, ini tadi uh, ditampilkan dalam satuan kilobytes. Kemudian kalau kita mau melihat tipenya, kita bisa coba pakai strip T besar atau T kapital. Nah, di sini sudah terlihat beberapa informasi tentang file system. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke komen list atau ls, di mana komen ls ini atau list adalah suatu komen yang fungsinya untuk memberikan daftar-daftar dari konten sebuah direktori atau ya dalam arti kata list lah. Nah, misalnya dia akan ngelis informasi dari file secara detail, terus dia juga bisa ngelis beberapa file yang tersembunyi. Kita pakai coba ls, komen ls. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ls desktop. Nah, di sini ls terlihat bahwa kita habis menampilkan list file yang dengan detail information berupa desktop, download, picture, snap, video, dokumen, musik, public, dan templates. Nah, list tidak bisa digunakan untuk melihat desktopnya secara langsung. Melainkan untuk melihat seluruh filenya, kita bisa pakai komen list atau ls strip L. Nah, di sini terlihat bahwa di desktop ada Ubuntu, terus kemudian dokumen, download, musik, picture, public snap, templates, dan yang lain-lainnya. Kemudian, kalau kita mau coba lihat hidden file, kita boleh pakai komen lsa. Nah, di sini ada beberapa hidden file, base history, base logout, dan sebagainya yang bisa terlihat di layar. Selanjutnya, mungkin kita mau coba untuk mendemonstrasikan komen, yaitu untuk membuat file baru di Ubuntu. Oke, selanjutnya untuk membuat sebuah file dalam folder, kita bisa membuka kembali terminal atau command prompt-nya menggunakan CTRL Alt T. Kemudian kita bisa memasukkan command CD, terus kemudian directory yang kita tuju. Atau CD itu sendiri stands for change directory, supaya kita bisa masuk ke directory yang kita inginkan.
Kemudian kalau kita sudah masuk ke directory tersebut, kita pakai command touch untuk membuat file baru. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat file yang namanya adalah testingubuntu.txt. Bentuknya adalah file text. Nah, kemudian kita juga bisa untuk merubah nama yang sudah saya bikin, merubah nama file yang sudah saya buat sebelumnya menjadi nama baru atau fiturnya biasanya disebut sebagai rename. Kita coba pakai comment testing ubuntu.txt testing ubuntu.txt ke nama baru yang ingin saya gunakan, misalnya azah.txt. Nah, secara langsung ini sudah ngerinim dari file yang sudah saya gunakan sebelumnya. Kemudian saya misalnya mau mencari misal saya mau mencari apakah file tersebut memang sudah pernah dibuat dengan komen list strip L tadi yang sudah saya gunakan. Nah, di sini terlihat bahwa saya pada jam 15.20 tadi saya habis ngebikin file dengan nama azah.txt. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada komen untuk mengecek suatu file atau suatu directory itu dia make berapa banyak space. Di sini kita bisa pakai komen du dan akan terlihat angka-angka di sebelah kiri dan directory filenya di sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa terlihat, kita bisa tahu file mana di suatu directory yang dia banyak makan tempat gitu. Nah, di sini terlihat bahwa angka terbesar itu di angka 15.160, yaitu pada direktori um, itu total dari pemakaiannya. Terus kemudian yang paling banyak itu adalah si cache-nya, yaitu 14.448. Oke, selanjutnya kita bisa melihat suatu folder spesifik dengan pakai DU juga, DU, terus di sini S. Nah, secara spesifik folder ini dia memakai total size yaitu 15.160. Terus kemudian misal kita mau coba lihatnya dalam megabytes. Nah, ini akan dikasih lihat kalau ternyata total dari directory ini adalah hanya 15 megabyte. Oke. Mungkin tadi sempat ada yang ketinggalan. Kita udah sempat nyobain komen untuk mengakses suatu directory dengan change directory, nama directory yaitu cd, terus saya mau ke directory-nya dokumen. Nah, tadi kita udah coba untuk bikin file baru dengan comment touch. Terus kita juga udah coba rename si file yang barusan dibikin dengan nama file baru. Terus kita juga bisa melihat yang file yang barusan kita bikin dengan komen sl. Nah, di sini kita kelihatan tadi udah diperjelas bahwa ini jadi azah.txt yang file tadinya dibikin. Terus, semisal saya pengen ngapus file ini di directory dokumen, saya bisa langsung remove azah.txt. Nah, kemudian coba kita cek.
Nah, bisa terlihat kalau kita pakai command remove, maka file yang baru saja dibikin si AZTXT ini akan secara langsung terhapus dari directory yang sedang kita akses. Oke, selanjutnya mungkin saya akan um, coba untuk bikin directory baru, yaitu dengan menggunakan folder, dengan menggunakan command untuk membuat directory baru. Untuk komen selanjutnya yaitu tadi untuk membuat directory baru. Sebelumnya kita tadi ada di directory documents. Nah, untuk membuat directory baru, maka kita harus keluar dari dokumen dulu yaitu dengan komen change directory terus dot dot atau titik titik titik. Nah, itu akan secara langsung kita keluar dari directory yang sedang kita akses. Kemudian kita bakal bikin directory baru yaitu dengan komen make directory atau mkdir, namanya langsung nama directory yang kita inginkan yaitu new directory kalau buat saya. Kemudian untuk mengecek apakah directory tersebut berhasil um, dibikin, kita bisa coba change directory ke directory tersebut. New directory. Nah, terlihat bahwa di sini direkturnya sudah terbentuk, artinya pembuatan direktori tadi sudah berhasil. Kemudian, um, oke, mungkin sekian dari saya untuk mencoba mengoperasikan beberapa komen yang bisa dioperasikan di Ubuntu 22.04. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Pak.